Wah, sore Kak Ria. Ya, siap, siap. Oke, kita kayaknya berdua aja sekarang. Jadi kita mulai aja ya, mumpung udah jam 4 juga. Jadi kali ini kita bakal bahas tentang paper review. Judul papernya itu Generating Realistic Counterfactuals for Retinal Fundus and OCT Images Using Diffusion Model. So, modelnya itu, papernya itu bisa diakses secara open access. Jadi dia ditaruhnya tuh di archive gitu ya. Sebenarnya kalau archive ini cukup umum. Kalau paper-paper AI atau robotics itu biasanya kita submitnya di archive dulu untuk open source open accessnya dulu. Nanti kita in same time kita juga bakal uh, publish ke conference atau jurnal gitu ya, gitu biasanya. Jadi untuk saat ini kita nge-review ini alasannya simple karena terakhir kali kita bahas diffusion models. Em, dan sekarang aku berpikir, kemarin juga sebelumnya ini ada diskusi juga tentang data fundus dan OCT. Jadi aku berpikir mungkin kita review satu paper dulu terkait dengan diffusion model dengan data retinal fundus dan OCT gitu ya. Oke. Kali ini sebenarnya nggak bakal lama sih karena nggak banyak aku bisa siapkan, dan untuk tutorial juga mungkin tidak bisa aku berikan link secara langsung karena ternyata untuk mengeksekusi code dari papernya ini nanti mungkin agak sulit ya untuk dilakukan dengan cara yang sama kemarin gitu ya. Cuman nggak usah khawatir kalau misalkan memang teman-teman mau nanti untuk mencoba gitu ya. Nanti uh, aku bakal tunjukkan sedikit dan mungkin teman-teman bisa aku kasih aksesnya nanti gitu. Oke, kita lanjutkan ke introduction dulu. Sebenarnya papernya ini sebenarnya strukturnya udah ada sendiri ya, ada introduction, methods, and result. Cuman untuk saat ini sepertinya untuk paper review itu lebih baik untuk kita mengerti dulu apa yang terjadi di paper ini gitu ya. Kayak anggap aja kita awam banget nih gitu. Jadi sekarang kita startnya tuh dengan secara simple aja pengenalannya. Yang pertama adalah apa permasalahan yang sedang kita bahas sekarang gitu ya. Nah, masalah dari data medical gitu ya. Kebanyakan kita terkadang ada satu atau beberapa hal yang mungkin tidak bisa kita temukan case-nya atau rare case gitu ya, misalkan um, let's say kita mau mengklasifikasikan semua jenis penyakit, tapi ada satu penyakit yang cukup jarang untuk ditemukan sehingga datanya kadang ada kadang tidak, sehingga ketika kita mau training model AI itu nggak bisa gitu ya, artinya kita nggak bisa mendapatkan cukup akses ke data itu sehingga nantinya kita malah struggle untuk membuat model AI yang mampu untuk mendeteksi dari penyakit itu gitu misalnya. Jadi hal yang serupa juga terjadi di data fundus dan OCT gitu ya. Nah, di sini fokusnya paper ini itu ada di data DR atau diabetic retinopathy. Cukup fokus di sini karena di situ ada juga beberapa label yang akan ada, kayak mungkin teman-teman udah tahu ya, ada level-levelnya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Apa dari 0 apa dari 1 ya? Ya pokoknya gitu dah. Um, jadi let's say kita sekarang udah punya pasien DR. How would the fundus look like? Jadi gimana bakal kelihatan data fundusnya itu kalau misalkan pasien DR-nya itu kayak gini gitu ya. Jadi kan seolah-olah ini masalah generatif lagi kan. Artinya gimana caranya kita bisa membuat datanya itu gitu. Terus kalau misalkan kita sukses nih untuk men-treat dari lesionnya ini, nanti gimana ya gambar fundusnya kira-kira atau OCT-nya kira-kira gitu. Jadi semacam kita membuat suatu model yang dimana kita mengarahkan si model itu, coba dong analisis
kalau misalkan ini udah sembuh kayak gimana nanti data fundusnya, atau mungkin data fundusnya ini kalau dia ada lesionnya itu seperti apa penampakannya gitu ya, seperti itu. Simple juga ya untuk diikuti sebenarnya untuk motivasinya. Namun masalah dari pembuatan ini kita nggak bisa serta-merta untuk menggunakan model-model generatif kayak generatif adversarial atau generatif yang kayak diffusion gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan gitu ya. Untuk research sebelum ini, artinya prior work-nya, itu sebenarnya udah ada yang menggunakan namanya sparse counterfactuals. Sparse counterfactuals, ada dua kata kunci sini. Kita mulainya dari counterfactuals dulu, yang artinya dia harus mirip, cuman itu nggak asli gitu ya. Jadi kayak kita mau mengenerate sesuatu yang realistik, tapi itu nggak asli, itu nggak pernah ada datanya gitu. Itu kata kunci pertama, counterfactuals. Kedua adalah sparse. Sparse yang artinya menyebar, yang artinya dari datanya itu kita nggak serta-merta semuanya kita buat fake, tapi hanya beberapa bagian aja yang kita mau buat fake. Karena apa? Let's say kita punya data fundus yang sehat. Data fundus yang sehat ini kita mau buat dia biar kayak sakit. Artinya anatominya harusnya nggak jauh-jauh banget dari yang aslinya dong, yang dari sehat dong gitu ya. Sehingga disinilah ide sparse itu muncul gitu. Jadi kita nggak usah tuh semua generate hal yang baru gitu, tapi kita ubah aja dikit-dikit sehingga nanti kelihatan kayak sakit gitu. Jadi seperti itu. Itu sparse counterfactuals. Masalah di sparse counterfactual itu adalah ketika kita mau mengenerate dari yang sehat ke sakit atau sakit ke sehat, itu tuh harus membutuhkan classifier. Artinya ada proses klasifikasinya dulu. Ini sehat, apa ini sakit gitu ya. Masalahnya adalah ketika kita udah mendapatkan level yang bagus untuk model klasifikasi sehat dan sakit di saat yang bersamaan, itu malah nggak kelihatan realistik gitu ya. Jadi satu model ini itu model apapun untuk generatif itu, kalau kita mau buat dia biar robust secara dengan tujuan kita gitu ya, kita tuh harus bisa memastikan si model itu melakukan dua hal, membuat gambar dan juga untuk mengklasifikasikan gambar itu apa gitu ya. Jadi itu permasalahannya. Sehingga yang kita butuhkan di sini lebih dari sparse counterfactuals gitu ya. Dan selanjutnya juga ada kayak GAN dan style GAN ini juga prior work. Dia udah kelihatan realistik. Di generate ini ada model sebelumnya ini. Dan model sebelumnya ini udah berusaha untuk buat dia realistis karena permasalahannya tadi nggak realistis. Tapi masalahnya clinician experts itu udah dicek sama mereka dan ternyata fake-nya itu cuman terlalu mudah untuk dilihat gitu ya. Oh, ini udah enggak nih gitu. Artinya itu somehow untuk real world implementation-nya itu enggak works gitu ya. Jadi yang kita butuhkan sekarang adalah gimana caranya kita bisa mengenerate minimal sedikit mungkin, karena kita nggak mau nih merubah si data fundusnya tadi itu gitu kan jadi yang baru, enggak, tapi kita mau ubah sedikit aja seminimal mungkin tapi dia hasilnya seperti realistik dan dia mendapatkan high confidence yang dimana artinya model klasifikasinya itu bisa spot on, oh ini sakit ini enggak gitu ya, seperti itu. Jadi ada 3 poin nih utama yang harus dicapai oleh model ini gitu ya. Oke, sedikit recall dulu untuk tutorial kemarin. Itu kemarin aku buat diffusion process itu. Mungkin aku jelasin ulang aja. Jadi secara definisi juga diffusion itu sendiri artinya dari high konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah tapi merata gitu ya. Jadi dari awalnya dia di satu region aja tinggi, nah pada akhirnya dia akan menyebar secara merata sampai dia mendapatkan equilibriumnya dia gitu ya. Jadi analogi yang sama kita dapatkan juga ketika kita punya
data yang dengan noise, itu artinya udah ada terjadi diffusion process. Artinya apa? Ketika kita punya larutan ya, misalkan let's say kita di larutan ini lagi. Di larutannya nih awalnya dia kayak udah menyebar, tapi kita butuh tahu sebelum dia menyebar ini seperti apa ya tampakannya gitu ya. Jadi disitulah muncul ide untuk menggunakan si diffusion analogi ini gitu, analogi dari diffusion ini. Jadi awalnya kita punya gambarnya, kita kasih noise, terus kita buatin model machine learning gimana caranya ngubah si noise itu tadi yang di kanan ini menjadi gambar aslinya gitu. Jadi cukup mudah sebenarnya ya diikutin ya. Dan lanjut lagi, kalau misalkan kita ikutin tuh analogi tadi, kita awalnya punya noise sampai kita punya data aslinya. Artinya apa? Di sini kita berarti bisa mengetahui distribusi dari data itu. Let's say sekarang kita punya gambar kucing di kiri itu ya. Jadi kita mau nambahin noise itu dengan asumsi kita udah menambahkan suatu distribusi noise sendiri gitu ya. Jadi distribusi noise ini yang kita prediksi seperti apa gitu. Sehingga dengan kata lain lagi, kalau kita buat generate apapun jadinya kita bisa gitu ya. Let's say sekarang kita punya gambar wajah di sebelah kanan di sini gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ada dua deret di sini, ada source, ada destination. Source yang mendatar, destination yang menurun. Nah, yang mendatar itu kalau kita lihat ada di klasifikasinya berdasarkan kelamin, pria wanita, terus ada yang umur, ada yang lebih kecil, situ yang lebih muda ya, yang nomor 3. Terus yang nomor 4 itu apa ya jadinya ya? Sebenarnya sama aja. Tapi ya let's say kita punya 5 kelas model klasifikasi itu gitu ya. Nah, sekarang kita dengan adanya data baru nih, data si gambar wajah yang beda, gimana kita caranya merelevansi dengan data yang tadi. Misalkan yang baris pertama itu, yang di destination itu kita buat dia biar jadi cowok. Ya, jadinya seperti itu. Yang cowok yang pakai kaca gitu ya, jadinya seperti itu. Atau cewek seperti itu jadinya. Terus kalau misalkan dia tampak muda gimana? Seperti itu dan so on. Jadi seperti itu ya. Jadi dengan begitu kita secara tidak langsung mengerti distribusi dari data wajah itu sendiri gitu ya. Nah, bayangkan di posisi ini juga ada di posisi di data fundus. Kita punya nih data fundus sehat sama data fundus sakit. Berarti dengan adanya data ini kita pakai diffusion process, berarti kita tahu dong distribusi dari data fundus itu kayak gimana gitu. Mungkin ada lebih banyak bercak, makin banyak bercaknya makin sakit gitu mungkin ya. Something like that gitu ya. Aku juga nggak terlalu tahu ya, mungkin teman-teman lebih tahu nanti. Dan selanjutnya, selain kita cuman ngegenerate noise dari ngegenerate gambar dari aslinya itu noise, tapi kita juga bisa kontrol nih noise-nya ini dengan cara yang namanya conditioning. Conditioning ini biasanya kita pakai ketika kita mau membutuhkan, let's say kita mau mengenerate gambar dari kalimat gitu misalkan ya, a photo of cat. Jadi dapatlah tuh si embeddingnya, mungkin dicek aja tutorial sebelumnya. Dari embeddingnya itu kita parse ke model AI kita, jadi noise-nya itu kita somehow kita kontrol gitu ya, walaupun tidak secara langsung, tapi hasil akhirnya itu mendapatkan gambar yang sesuai gitu. Jadi overall seperti itu prosesnya. Jadi dengan conditioning ini kita bisa terapkan juga ke model classifier tadi. Let's say kita punya data sehat ini kita embedding, masukin ke model AI, kita dapat tuh model fundus yang sehat. Begitu juga yang sakit atau model labels yang lain gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ada related work yang lagi satu yang butuh kita pahami lagi ya. Ketika kita memahami cerita tentang generative model, sebentar. Jadi
sebelumnya si generative model untuk fundus ini dengan problems yang mirip juga ini sudah dipecahkan dengan menggunakan namanya sparse counterfactual. Kita sudah bahas tadi sparse yang artinya nggak ngumpul gitu ya, artinya misah-misah terus gitu. Artinya apa? Si data fundus ini kita ubahnya dikit, yang dimana dengan secara harafiah per pixelnya itu kita ganti gitu. Jadi seolah-olah kayak dari pembuluh darah yang ada itu, dari pembuluh darahnya itu mungkin bisa diganti per pixelnya sehingga pembuluh darahnya mungkin mirip cuman beda warna gitu mungkin ya, atau beda posisi gitu, tapi masih mirip gitu ya, seperti itu. Jadi di mana sih sparse counterfactual yang udah ada dengan model gun tuh tadi, style gun tuh, itu tuh dia dengan cara seperti itu, dan di mana ya hasil akhirnya ya nggak kelihatan asli gitu ya, cukup jauh dari kata asli gitu. Dan di mana ketika kita mau ngeganti si pixelnya itu tadi, kita tuh juga harus menyesuaikan dengan si label yang mau kita buat. Let's say kita punya data sehat, sekarang kita ganti satu persatu pixelnya itu. Dari ganti pixelnya itu gimana caranya ngeganti biar dia kelihatan sakit gitu, kayak gitu. Jadi somehow seperti itu dia nanti jadinya gitu. Jadi itu yang terjadi di sparse counterfactual yang dimana nggak terlalu works untuk dilakukan gitu ya. Mungkin untuk detailnya kita bisa debug lagi untuk dari papernya nanti ya, mungkin kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan. Oke, kita masuklah ke shoot, sepertinya gambarnya rusak. Aku coba buka dulu. Sebentar ya. Jadi seharusnya ada gambar dari data gininya ya, dari data fundusnya. Cuman kok gak kelihatan ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Oh, sorry, bukan di sini. Oke, mungkin kita pakai PPT-nya aja ya. Cuman memang nggak maksimal sih kalau kita pakai ini. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Oh, memang dari sininya rusak sih. Ya udah sih ya. Tapi kalau misalkan kita lihat ini yang aku mau tunjukkan ini, kita bisa lihat di paper nanti. Untuk propose methodnya, seperti yang kita bahas di awal, kita walaupun judulnya adalah, kita tutup aja ini. Walaupun judulnya itu adalah Generating Realistic Counterfactuals, gitu ya, tapi ini cukup spesifik ke retinal fundus dan OCT gitu ya. Jadi datasetnya pun nanti terdiri dari data gambar fundus dan data gambar OCT, yang dimana modelnya itu ditrain secara terpisah untuk data fundus dan OCT. Jadi model si data fundus ada yang satu, nanti yang lainnya ada juga yang OCT gitu. Nah, untuk di fundusnya sendiri juga di classification-nya itu dilakukan dengan mengikuti si diabetic retinopathy ya, tuh. Oh sorry. Diabetic retinopathy labels yang dimana ada 5: healthy, mild, moderate, severe, and proliferative. Dan untuk yang OCT itu ada yang normal, CNV, Drusen, and DME. Aku nggak tahu ya apakah aku benar tulisnya. Ini aku cuma ngikutin dari apa yang aku lihat di paper. Itu dataset ya. Artinya kebayang kita situasinya di sini ya, datasetnya itu seperti apa tampakannya. Terus untuk overview-nya, di sini kita namanya melakukan DDPM, model DDPM. Ini sebenarnya singkatan simpel aja ya, DDPM, diffusion. Itu sebenarnya singkatannya si diffusion itu sendiri sih. Denoising diffusion probabilistic model. Apa yang aku jelasin tadi tentang diffusion itulah DDPM gitu ya.
Jadi aku coba tulis saja di DPM di sini, mungkin biar familiar aja istilah di DPM ini nanti saat kita diskusinya. Terus di mana tujuan dari DPM ini adalah kita memperoleh distribusi dari datanya. Jadi kalau misalkan pun nanti kita ganti nggak pakai label, let's say nggak pakai label yang ini, kita pakai model yang skema yang lain, mungkin pakai umur pasien berdasarkan data fundus gitu, bisa juga sih nanti. Intinya somehow nanti kita mau buat dia biar kita dapetin tuh distribusi datanya itu dulu gitu ya. Untuk distribusinya tuh bisa kita lihat di gambar figure 1 di sini. Ini cuman overview aja. Jadi let's say kita punya data gambar dari healthy sampai dia sakit DR gitu ya. Itu tuh dengan kita punya modelnya itu, kita tahu tuh gimana distribusi dari dia sehat sampai ke yang sakit tuh. Secara tidak langsung sebenarnya artinya si pasiennya itu diambil lebih dari sekali. Artinya dia dari sehat ke sakit, dari sakit ke sehat, terus kita pelajari distribution datanya, dapat tuh nanti kita. Mungkin nggak harus pasiennya berulang kali diambil, mungkin bisa aja dengan pasien yang lain. Artinya dengan yang lain itu si model tuh ngerti kalau sakit DR yang level ini biasanya gambarnya kayak gini gitu. Jadi semacam kayak gitu. Okay, I think this is the last slide. Untuk lanjutannya, kita tadi cuma bahas tentang di DPM-nya aja, gimana pembahasan model yang lebih detailnya. Untuk lebih detailnya juga semacam mirip-mirip aja juga ya. Artinya kita gambar dari data mat fundusnya, terus kita tambahin noise sampai noise banget, terus kita buat distribution datanya kebalik lagi biar kayak denoising. But at the same time kita juga butuh dia untuk untuk membuat ke kelas yang lain gitu ya. Jadi let's say kita punya data fundus yang sehat di sini, yang C yang bawahnya itu, yang paling atas artinya ya. C yang paling atas itu, terus kita noise sampai kita noise banget. Terus di saat yang sama nanti kita generate dia untuk generate yang dari X0 ke XT itu namanya plane classifier. Plane classifier itu maksudnya adalah gimana kita bisa nge-generate si fundus ini real gitu ya. Jadi mau itu benar atau salah classification-nya, ya kita cuma pengen dia biar kelihatan real aja dulu gitu. Terus at the same time itu juga ada di level step T/2 gitu ya. Jadi let's say kita noising sampai T kali, T times, terus kita ambil lagi dari T/2-nya itu untuk melakukan yang robust classifier. Jadi gitu ya. Jadi dari robust classifier ini dapetin tuh data fundus yang tadi yang sehat itu jadi sakit DR gitu. Jadi seperti itu. Terus ada gambar cone yang itu nih. Di sini nih ada 3 gambar cone di bawahnya itu. Itu tuh cuma nunjukin gimana saat proses training ini terjadi, gimana kita bisa mendapatkan stability untuk data biar kita dapetin plane classifier yang paling atas tadi biar kelihatan real, tapi juga kita pengen dapetin robust classifier sehingga dia tahu nanti kalau dari mild gitu ya misalkan jadi moderate gitu ya, sama something like that gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi tujuannya itu adalah gimana kita bisa menambahkan conditioning tadi si classifying-nya itu dengan proses 2 training seperti ini, dan juga ada kita mau ngubah dia menjadi kelas yang berbeda, artinya dari sehat ke sakit gitu atau sakit ke sehat, tapi anatominya juga tetap. Jadi disinilah ada trade off, ada plus minusnya yang harus kita pertimbangkan gitu. Jadi seperti itu. Jadi gitu deh untuk model untuk paper reviewnya untuk saat ini. Sebelum aku tunjukin code, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Dari Canon terutama.
Jelas ya dari tadi suaraku ya. Aku juga coba tunjukin papernya. Jadi secara struktur paper ini apa ya? Overall cukup detail mereka ngejelasinnya, cuman ada miss beberapa poin aja sih yang mungkin sepertinya nggak pernah aku lihat, jadi aku nggak ngerti terlalu detail itu apa gitu ya. Di sini juga dijelasin datasetnya apa gitu ya, yang dimana aku udah rangkum tadi gitu. Jadi dari datasetnya ini pun sebenarnya dikumpulin dari dataset yang udah ada gitu ya. Jadi ada dari IPEX, Unitest, FGADR gitu ya. Dan dimana dia sendiri pun punya label yang beda-beda. Di sini ada 5, di sini ada cuma 4. Karena di sini ada Severe Plus saja gitu. Dan untuk selanjutnya itu si IPEX-nya ini dipakai banyak untuk validation dan testing. Artinya apa? Si trainingnya ini kita butuhkan untuk membuat si modelnya. Tapi nanti pas kita mau cobain modelnya ini bagus apa enggak, itu harus kita pisahin dulu datanya dulu. Jadi ada splitting dataset dulu gitu. Ada validation dan testing. Jadi gitu. Untuk OCT mungkin aku kasih contoh tadi karena mirip aja sih seperti itu ya cara kerjanya. Ada normal, CNV, Drusen sama DMI. Membingungkan ya? Atau mungkin mau bahas diffusionnya aja dulu boleh sih kalau misalkan masih bingung. As mentioned above. Oke, kalau belum ada, mungkin sambil jalan aja kita coba lanjut dulu ke code-nya. Code-nya sendiri sebenarnya bisa diakses langsung dari GitHub-nya dia. Jadi si papernya ini udah ngasih GitHub sendiri untuk kita. Nah ini dia. Kayaknya kursornya nggak kelihatan ya. Nggak tahu deh gimana caranya. Nah terus dari sini kita bisa akses dapetin tuh si model GitHub-nya ini gitu ya. Si GitHub-nya ini namanya Retinal Image Counterfactuals. Kalau kita lihat di sini language-nya itu 100% Python. Tapi aku tetap saranin walaupun dia Python itu bisa di-run di dimanapun OS-nya. Tapi aku tetap saranin kalau misalkan teman-teman mau run ini itu di Ubuntu sih. Karena setup-nya dia ketika aku melihat ya, kalau misalkan kita start untuk melihat code dari GitHub itu kita lihat requirement-nya dulu. Nah, untuk requirements-nya itu aku ngelihat di sini ada Ubuntu 18.04 dipakai. Itu cukup lawas sih sebenarnya. Cuman di sini aku pakai Docker namanya, artinya aku pinjam tuh komputer orang, aku tiru dia komputernya itu sehingga kita punya si OS yang berbeda gitu ya. Jadi sebenarnya itu masalah versi aja. Cuman OS-nya Ubuntu. Oh, ini dia. Jadi ini cukup lama sih. Kalau misalkan komputer yang baru ini nggak bisa nih diinstal nih. Jadi caranya adalah pakai Docker namanya gitu ya. Nah, sehingga di sini aku buatin tuh Dockernya. Tentunya pakai LLM. Dan di sini Dockernya itu aku udah buatin pakai Ubuntu, base-nya itu Ubuntu 18.04. Udah aku setup sedemikian rupa dengan debuggingnya, dan kita dapetin. Nah, sebenarnya ini aku maunya nunjukin dari awal, cuman ternyata itu lama banget ya untuk dilakuin. Jadi aku mikir kayaknya nggak bijak sih untuk kita tunjukkan dari awal. Tapi intinya gampang aja sih. Kalau misalkan teman-teman mau melakukannya ya, mungkin aku start dari
coba deh dulu. Oke. Let's say kita belum punya itu. Kita start dari awal banget nih. Caranya itu adalah kita ambil dulu si data code dari GitHub-nya itu pakai namanya git clone. Nah, git clone apa? Git clone apa itunya dicari di GitHub-nya mereka. Di sini ada code. Nah, ini dia HTTPS sampai dia kita ngelihat atau klik ini aja sih. Nah, klik itu terus kita paste di sini. Udah deh dapat. Nah, jadi strukturnya seperti itu. github.com terus nama pemilik repo-nya itu, artinya pemilik project-nya itu, terus nama project-nya .git. Nah, karena aku udah di sini, jadi bisa tinggal akses saja si foldernya itu. Sayangnya aku di sini asumsikan teman-teman udah tahu cara akses lewat terminal. Jadi kalau di terminal itu di sini ini namanya nama foldernya itu sendiri gitu ya. Jadi nama folder berarti aku sekarang ada di dalam foldernya ini gitu ya, si Retinal Image Counterfactuals ini. Mungkin teman-teman kalau misalkan minta tutorial ini lagi silahkan minta aja. Oke, nah di sini karena kalau misalkan kita lihat ya, kita mau lihat kita punya nggak file Docker. Caranya ini memang perlu diikutin aja, tinggal grabnya apa, Docker. Nah, kalau ada muncul, berarti kita punya Docker filenya. Yang pastinya di sini sebelumnya belum ada dia, jadi aku buatin. Bisa pakai nanti kalau misalkan teman-teman pengen mencoba. Nah, habis itu kita aktivasi Dockernya ini dengan build dulu dia. Caranya build itu aku lupa tapi sebentar. Nah, ini dia. Docker build docker nama filenya. Jadi docker ini kita harus install dulu di laptop masing-masing. Terus nanti kita build dulu dia. Jadi awalnya nih si dockernya ini cuman apa ya? Cuman kosong. Mentahan. Dari mentahan ini kita bangun dulu biar dia nempel sama komputer kita kayak nginstall gitu. Habis nginstall itu sesuaikan namanya dengan docker file kita, terus kita buat sesuai nama yang kita pengen. Contohnya di sini Retinal Counterfactuals. Terus titik enter. Udah habis itu kalau misalkan kita generate ini, nanti di code-nya kita itu bakal muncul kayak ini, Retinal Counterfactuals kayak gini. Kalau itu udah berhasil, lanjut nanti ke Docker run. Jadi habis kita build tadi, kita sekarang jalankan. Artinya kayak titik klik 2 kali gitu ya kalau di Windows ya. Kalau ada aplikasi gitu. Nah, dijalanin, habis itu kita dapat deh masuk ke ini awalnya yang hijau nih, warna yang hijau ini artinya ada di komputerku dulu, tapi sekarang karena kita masuk ke Docker, jadi ini udah ada di komputernya Docker itu. Sebenarnya ini masih komputerku, cuman bentukannya ini bukan komputerku gitu. Jadi ada OS yang berbeda versi gitu. Jadi seperti itu aja sih simpelnya. Di sini terus kita tinggal run. Kalau kita lihat dari GitHub-nya itu dia udah nyiapin detail banget nih, cukup gampang untuk diikuti. Tapi kalau misalkan kurang familiar untuk teman-teman bisa ditanyain aja apa yang harus dilakukan ke aku. Terus di sini ada contoh code-nya di sini. Jadi aku tinggal run deh. Nah, tadi aku copy tadi. Terus kita paste di sini. Nah, dapat deh semuanya. Sayangnya di sini dia typo, harusnya nggak ada S-nya. Terus karena batch size-nya nih 5 ini gedean buat komputerku, jadi aku turunin jadi 1 aja. Karena kalau misalkan kita maksudnya kegedean di sini artinya ketika dia nge-run si model diffusion-nya ini, dia itu bakal memakan memori RAM yang ada di GPU kita kalau kita pakai GPU. Kalau pakai CPU biasanya agak lambat gitu, tapi CPU kan pasti ada di komputer. Yang biasanya ada atau enggak itu opsional, itulah GPU gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman memang kerjanya di AI gitu tuh lebih baik GPU itu ada sih di komputer lokal kita. Cuman kalau enggak itu ada alternatif lain kayak misalkan pakai Google Colab yang kayak kemarin atau enggak gitu ya. Nah, jadi dari GPU kita itu punya
RAM juga. Nggak cuma CPU kita punya RAM, di GPU juga ada RAM-nya. Dan RAM-nya dari GPU ini kadang limited. Kayak let's say di komputerku tuh cuma 24 GB gitu ya. Sementara ada komputer yang lebih tinggi lagi kayak GPU yang lebih mahal gitu ya, bisa sampai 80, bisa sampai beratus-ratus gigabyte. Itu udah super kenceng sih untuk ngejalanin model AI apapun gitu ya. Nah, untuk saat ini komputerku cuma terbatas 24, sehingga batch size yang awalnya 5 tadi itu gak bisa aku lakuin, jadinya cuma 1 sekarang. Nah, ketika aku enter ini, nanti dia bakal ngerun, error. Berarti torch visionnya ini tadi harus aku giniin nih. Sebentar ya. Oh, I see. I know what to do. Kita harus fix dulu. Mau dong. Yes, mau. Oke. Jadi seperti itu. Ini ada proses ngerunnya. Kalau teman-teman lihat di sini kita bisa monitoring berapa GPU ku kepake. Di sini dengan batch 1 itu ternyata yang kepake cuma 6 GB dari 24 GB yang ada gitu ya. Cuman sebenarnya bisa aja dinaikin jadi 2 tadi batch size-nya, cuman akunya aja enggak sih. Enggak aku pengen. Ini cuman ngeliatin cara kerjanya aja. Jadi di sini kita bisa ngeliat, nah proses trainingnya itu seperti ini teman-teman. Jadi dari training ini kita bisa lihat dia mengenerate forward dan backward propagation yang pertama kali kita buat tutorial itu seperti apa. Nah, seperti ini cara kerjanya. Jadi si backward propagation-nya itu dihitung terus untuk diupdate modelnya mengikuti si datasetnya itu. Nah, ini nih si GPU-nya ini bekerja keras untuk menghitung itu gitu ya. Nah, sampai nanti akhirnya dapat hasil seperti ini teman-teman. Aku langsung aja tunjukkan. Hasilnya itu adalah di fundus counter nih. Betulkah? Single image. Yes. Jadi data aslinya itu seperti ini. Terus data hasil generate dengan distribusi artinya apa ya? Let's say kita punya data sebelumnya ini bukan healthy mungkin ya. Tapi kita generate data healthy-nya seperti ini. Kalau misalkan teman-teman compare ini dua, kita bisa tuh dapat skor jadinya seberapa mirip dia. Artinya kalau misalkan semakin mirip berarti semakin bagus tuh si model AI kita, generator kita gitu ya. Jadi seperti itu. Terus kalau misalkan yang lain lagi, originalnya ini, generate-nya ini, gak ada beda ya. Sebenarnya agak berbahaya juga sih kalau data medical itu sebenarnya juga tricky gitu. Karena kenapa? Karena kadang kan data medical itu diperolehnya terbatas, nggak bisa terus-menerus kita dapatkan. Terus setiap orang beda. Ya jadi model AI kita tuh nggak bisa kita pastikan relevan selalu gitu ya. Artinya kadang di orang A berhasil, di orang B yang gagal gitu karena beda struktur mungkin. Atau mungkin misalkan kayak ya kayak tadi ada penyakitnya yang jarang terlihat seperti apa. Nah, ini adalah salah satu alternatif bagaimana kita bisa melakukan generative AI di data fundus dan OCT gitu. Dan yang aku tunjukin di sini cuma fundus saja. Jadi kalau misalkan kita zoom nih ya, ini originalnya, ini yang generate-nya. Sebenarnya yang paling gampang diobservasi di sini ya di bagian apa namanya ya, pembuluh darahnya ya. Kalau secara yang besar-besarnya itu ya, pembuluh darah yang besarnya itu cukup mirip ya, artinya nggak berubah dia, artinya ngerti dia. Itu pembuluh darah ini nggak boleh berubah-berubah loh gitu ya mungkin ya. Jadi seperti itulah modelnya. Gitu deh. Lihat full screen. Jadi kurang lebih seperti itu ya sih untuk paper review dan tutorial untuk kali ini. Mungkin ini sini sebenarnya kita mau cuman membangun insight aja seperti apa yang harus kita lakukan nanti.
Tuh, cukup lama ya. Tadi aja ngabisin 2 menit. Oh, ini kayaknya baru download deh. Ini baru berprogres sekarang. Ini yang jalan sekarang, ini baru berprogres. Oke, silahkan. Ada yang pengen dikepoin? Cek, cek, cek. Sorry. Tapi tenang aja sih, kalau misalkan bingung nanti bisa ditanya ulang lagi.